Halo pendengar radio di Jawa Barat, hari ini saya hadir untuk Anda berbagi inspirasi tentang sebuah informasi yang sangat penting bagi kita semua. Sangat penting. Saya katakan sangat penting karena ini berkaitan dengan hajat hidup kita, yaitu kendaraan bermotor kita. Dia sudah sama serupa dengan anggota keluarga kita. Dia menjadi bagian dari diri kita dan kita mesti melakukan hak dan kewajiban terhadap kendaraan kita. Dua tamu istimewa saya hari ini adalah yang pertama Ibu Eka Wati. Bu Eka, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau adalah Kepala P3D Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran. Luar biasa. Sudah berapa lama kerja di situ, Bu? Hampir 1 tahun. 1 tahun. Luar biasa. Sekarang 10 bulanan. 10 bulanan. Jadi kalau begitu ada sebuah prestasi yang mau saya ceritakan terkait soal 10 bulannya Ibu Eka ada di Kota Bandung. Iya. Yang kedua adalah Bapak Arifin Hidayat. Pak Arifin, apa kabar? Alhamdulillah saya kan. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Arifin juga akan berbagi banyak cerita karena beliau adalah Kepala Jasa Raharja Perwakilan Bandung. Jadi urusan jasa raharja nomor 1-nya itu Pak Arifin. Gitu ya Pak ya? Siap. Jadi kalau ada pendengar radio di Jawa Barat yang pengen tahu banyak tentang jasa raharja, kapan-kapan kita akan bikin acara khusus dengan Pak Arifin. Siap. Setuju ya Pak ya? Siap. Baik. Bu Eka, ya saya nggak bosan-bosan kalau nanya soal Pajak kendaraan. pajak kendaraan. Ini berkaitan dengan urusan hidup kita nih. Iya. Ini Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah atau P3D Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran, tempat Ibu bekerja, Ibu memimpin di sana, atau Samsat Pajajaran. Ini pekan lalu atau tepatnya pada menjelang akhir tahun itu menggelar tasyakuran atas keberhasilan meraih target pendapatan pajak. Apalagi dengan telah berakhirnya ada program Triple Untung Plus. Nah, pada awal Agustus 2001 dan berakhir tanggal 24 Desember 2021 yang lalu. Bu, ini pendengar radio di Bandung pengen tahu lebih jelas lagi, bisa digambarkan tentang mengenai target raihan yang dimaksud tadi. Alhamdulillah Pak, untuk Ya. tahun 2021 kemarin gitu ya. Ya, kami juga atas nama pimpinan dari P3D Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran yang mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga mungkin kepada Baraya Samsat yang ada di wilayah Pajajaran tentunya gitu ya, yang sudah patuh, taat, disiplin dalam membayar pajak kendaraannya dan juga sudah memanfaatkan program Triple Untung Plus kemarin yang berlangsung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 24 Desember. Luar biasa kemarin 2021 dengan kekompakan kita, soliditas kita yang ada di Samsat Pajajaran itu ya luar biasa. Dan ini tentunya berkat dukungan kontribusinya masyarakat di dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wah, luar biasa. Kalau gitu saya juga sebagai mewakili jurnalis di PRSSNI ingin sampaikan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pengguna atau pemakai kendaraan bermotor di Jawa Barat atau Kota Bandung juga khususnya yang sudah memberikan begitu banyak kontribusi, tanggung jawabnya, kewajibannya menjalankan kewajiban sebagai pemilik kendaraan untuk membayar pajaknya. Kalau pajaknya mencapai target yang luar biasa, berarti itu korelasinya langsung pada jasa raharja, begitu Pak Arifin? Baik, jadi untuk jasa raharja sendiri di sini ada di dalamnya yaitu SWDKLJ. Sebagai informasi, SWDKLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Mungkin bisa dilihat yang mempunyai kendaraan STNK-nya bisa dilihat di situ ada SWDKLJ. Nah, itu adalah sumbangan wajib bagi pemilik kendaraan yang dimanfaatkan untuk mengalihkan resiko yang ditimbulkan ke orang lain atau pihak ketiga kepada pemerintah. Dalam hal ini PT Jasa Raharja, bagi korban akan diberikan dana sesuai dengan kategorinya. Bagi setiap orang yang mendapatkan akibat dari suatu kendaraan akan mendapatkan manfaat berupa santunan. Jadi artinya orang setelah membayarkan pajak, nah sekaligus juga membayarkan SWDK-nya. Itu merupakan satu paket dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi pastikan bahwa setiap tahun kita punya anggota keluarga yang ulang tahun dan harus kita bayar kewajibannya membayar pajak Kendaraan. yang otomatis nanti membayar jasa Bila mempunyai kendaraan bermotor. Oke. Jadi istilahnya cukup panjang juga ya, SWDKLLJ.
atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oh, oke, atau namanya jasa raja gitu ya? Pungutan Kalau jasa raja instansinya. Oh, instansinya. Oke. Iya. Oh, yang ini adalah istilahnya untuk bahwa dia punya kewajiban untuk membayar dana itu untuk kecelakaan lalu lintas di jalan. Oke. Bu Eka, ini pada pemberitaan di LPSP Rasaseni Bandung kemarin, Anda sebagai selaku Kepala P3D Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran, itu mengapresiasi peran radio siaran swasta anggota PRSSN di Jabar dalam sosialisasi program Triple Untung Plus 2021 kepada masyarakat khususnya Kota Bandung. Dan tentu selain publikasi lainnya. Nah, benarkah ini memberikan dampak yang positif dan mampu menggerakkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajaknya? Betul, dengan adanya kerjasama kita dengan PRSSNI ini, ya tentunya luar biasa bantuan dari PRSSNI ini, karena bisa menjangkau ke masyarakat yang terjauh gitu, yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya. Ternyata dengan kita kerjasama dengan PRSSNI ini, ya masyarakat bisa tersampaikan gitu, apa yang kita sosialisasikan. Masyarakat bisa mendengarkan melalui radio swasta yang ada di Kota Bandung. Nah, ini sangat-sangat membantu bagi kami untuk kita mensosialisasikan melalui radio-radio. Dan ini kan terlihat dari realisasinya ya, realisasi yang luar biasa di tahun 2021. Betul. Jadi untuk Anda para pendengar radio di Jawa Barat, kita tahu bahwa di STNK kita ini di baliknya ada cari pajak dan ada tulisan berlaku sampai. Nah, berlaku sampai itu menunjukkan bahwa ada batas waktu di mana kita harus membayar lagi kewajiban untuk membayar pajak itu. Pak Arifin, Anda misalnya terjadi kecelakaan, lalu kita coba bikin formasi, misalnya ada kendaraan roda 4 menabrak roda 2. Proses klaimnya bagaimana, Pak? Baik. Tadi saya jelaskan terkait dengan apa itu SWBKLJ. Jadi SWBKLJ itu dibayar oleh pemilik kendaraan bersamaan dengan membayar pajak kendaraan di Samsat. Nah, manfaatnya dengan membayar SWBKLJ, otomatis pemilik kendaraan telah mengalihkan kerugian yang ditimbulkan pihak ketiga ke jasara harja, tidak termasuk kerugian harta bendanya. Jadi korban kecelakaannya saja, di sini jiwanya saja ya. Jadi pertama untuk kasus kecelakaannya akan ditangani oleh pihak kepolisian. Lalu lintas dalam hal ini. Dari penanganan kepolisian itu, selain kasus kecelakaannya, juga korbannya yang segera akan dibawa ke rumah sakit apabila korbannya mengalami luka-luka ringan maupun berat. Sedangkan untuk yang meninggal dunia juga sama, dibawa ke rumah sakit dengan dilakukan visum. Lalu dari petugas dari kepolisian tersebut, kepolisian membuatkan laporan kecelakaan, yaitu yang kita sebut namanya laporan polisi. Nah, dari laporan polisi itu kami lanjut untuk proses ke jasara harja untuk melakukan pemberian informasi untuk kepada rumah sakit yang merawat korban kecelakaan lalu lintas bahwa ini korban terjamin atau tidak. Apabila korban ini terjamin, kami akan memberikan surat jaminan perawatan di rumah sakit tersebut. Dengan batasan maksimum biaya perawatan sebesar 20 juta. Sedangkan untuk korban yang meninggal dunia, kami akan lakukan survei ahli waris dan kami jelaskan untuk pengajuan santunannya kepada pihak ahli waris dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk santunan yang diberikan dari pemerintah jasa harja ini melalui transfer, tidak ada cash jadi di sini. Jadi petugas jasa harja tidak memberikan secara langsung santunan cash kepada ahli waris atau korban. Jadi langsung ditransfer kepada nomor rekening yang diberikan oleh ahli waris korban tersebut. Luar biasa. Jadi itu menghindari hal-hal tangan ketiga gitu ya. Sehingga santunan bisa diterima full, tidak ada potongan dari jasa harja. Terima kasih. Sebenarnya sih saya ingin lari ke Ibu Eka dulu, tapi ini kaitannya ketika kita tahu bahwa korban kecelakaan itu ternyata pajaknya menunggak atau belum bayar, gimana Pak kalau begitu? Baik, jadi untuk pajak kendaraan bermotor, untuk pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar
pajaknya hingga sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka akan diberikan denda di situ. Oke. Jadi nanti denda itu harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor ke kantor Samsat dengan membayar pajak pokoknya semua. Oke, kewajiban utamanya ya. Utamanya. Baru setelah itu bisa mendapatkan fasilitas klaim ini gitu. Ya, jadi mungkin perlu saya jelaskan untuk santunan yang diberikan dari Pemerintah Raja ini adalah bukan untuk dirinya. Oke. Tadi saya jelaskan bahwa SW ini itu untuk pengalihan kepada ketiga yaitu jasa harja yang akan memberikan santunan kepada korban yang disebabkan kecelakaan oleh kendaraan yang membayar pajak tadi. Ya, Seperti itu, Pak. Jadi bukan untuk dirinya. Gitu. Betul. Kalau gitu boleh dong dihimbau kepada seluruh pendengar radio di Jawa Barat, Bu Eka, ayo mumpung belum yang mudah-mudahan amit ya kita nggak mengalami kecelakaan. Tapi ternyata dampak dari ketidakmembayaran itu cukup silakan. Ya. Untuk itu kami dari tim pembina Samsat yang ada di wilayah Pajajaran tentunya menghimbau kepada seluruh baraya Samsat Kota Bandung 1 Pajajaran untuk tetap menjadi wajib pajak baraya yang patuh, taat, disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, karena pajak kendaraan ini dari baraya oleh baraya tentunya kembali lagi untuk baraya karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Iya, dari, oleh, dan untuk. Betul. Oke, mengenai kepatuhan masyarakat mereka dalam membayar pajak serta memanfaatkan program yang kemarin, yaitu Triple Untung Plus, hingga didapatkan fakta bahwa ternyata sampai 22 Desember sebelum berakhir bahkan sudah tercapai 100% lebih untuk PKB, sementara untuk BBNKB itu sudah terpenuhi malahan dari awal Desember. Ya. Nah, Bu bisa dijelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan terkait soal pelayanan? Alhamdulillah karena tadi masyarakat atau baraya Samsat khususnya yang ada di Pajajaran itu luar biasa, Pak. Walaupun dalam masa pandemi mereka tetap artinya kewajibannya untuk menjadi wajib pajak atau baraya yang patuh, taat, disiplin ini tetap dijalankan gitu ya. Karena pastinya apa yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak, oleh baraya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya ini, ya ini tadi kembali lagi ke baraya, kembali lagi ke masyarakat, dan di mana dari pajak kendaraan bermotor ini tentunya peruntukannya, apalagi di masa pandemi, sebelum masa pandemi pun ini peruntukannya dari bayar pajak kendaraan bermotor untuk dana pendidikan, dana kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Artinya ini semua kembali lagi dimanfaatkan dan dirasakan dari hasil bayar pajak ini oleh masyarakat sendiri. Apalagi di masa pandemi ini dari 2020 sampai dengan 2021 kemarin ya hampir 80% atau 90% itu untuk kesehatan, yaitu untuk biaya COVID-19. Jadi ya artinya baraya atau masyarakat atau wajib pajak yang sudah taat ini adalah pahlawan-pahlawannya pembangunan Jawa Barat. Iya, saya setuju banget itu. Pahlawan ya. Pahlawan, bagian dari pahlawan bangsa kita. Tapi kalau ngomong saya masih ingat kok kabarnya ketika hari-hari terakhir ketika Triple Untung Plus itu tiba-tiba seluruh kendaraan dinas dari kawan-kawan di kantor ibu itu disuapkan dulu karena banyak orang yang akan masuk. Betul. Karena karakter kita, karakter wajib pajak kita itu biasanya selalu ingin di penghujung. Padahal kan ini dari awal dari 1 Agustus ya diberlakukannya program Triple Untung Plus ini, tetapi kadang-kadang masyarakat nanti aja. Nah, pada saat di penghujung ini luar biasa animo masyarakat, sehingga ya kami harus mengambil tindakan. Kalau misalnya masyarakat membludak di kantor kami, ya tentunya kami yang mengalah, karena memang ini semuanya untuk masyarakat. Betul. Pak Arifin, klaim itu paling cepat berapa lama Pak bisa segera saya untuk bisa didapat oleh korban? Baik, untuk klaim kecelakaan lalu lintas jalan yang hanya dirawat di rumah sakit itu sesuai dengan si korbannya dirawat. Nah, setelah selesai dirawat di rumah sakit, pihak rumah sakit segera mengajukan ke jasa harja. Maksimum kami tunggu pengajuannya itu 14 hari. 14 hari? Pengajuannya itu ya. Nah, untuk prosesnya di jasa harja
kami setelah berkas lengkap kami akan membayarkan segera. Mudah-mudahan kami tidak lebih dari 2 hari. Nah, lalu untuk santunan meninggal dunia, setelah kami lakukan survei, kami warisan sudah jelas, maka santunan akan diberikan kalau di ketentuan ijazah itu maksimum 3 hari. Tapi kurang dari 3 hari itu kami sudah bayarkan. Kurang dari 3 hari pun bisa. Iya, setelah berkas lengkap. Baik. Oke. Misalnya kejadian hari Sabtu, sorry, atau Jumat, Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Ngurusnya baru di hari kerja di hari Senin. Seninnya. Namun kami petugas kami apabila diperlukan untuk melakukan survei tetap masih melakukan pelayanan tersebut gitu, kepada ahli waris. Gitu. Di hari Sabtu dan Minggu. Betul. Namun karena kan kita juga berhubungan untuk pembayaran santunan dengan pihak bank, jadi bank juga kan buka pada hari kerja. Demikian, Pak. Betul, baik. Ini pasti akan menjadi bukan semangat tapi intinya bahwa ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa yang kawan-kawan dari Jasara Harja untuk bisa memberikan pelayanan untuk klaim dari korban kecelakaan. Bu Eka, Ibu juga menerangkan bahwa capaian hal yang luar biasa itu mengingat 2 tahun silam dari 2019 lalu itu hanya tercapai hanya 90% gitu Bu ya. Tahun 2020 masa pandemi hampir semua Samsat di Jawa Barat itu tidak bisa memenuhi target. Nah, yang sekarang ini kondisinya bagaimana? Ya itu tadi untuk 2021 luar biasa. Berkat dukungan semuanya lah ya. Yaitu tentunya ya kita juga tidak bisa menghilangkan ketaatan, kedisiplinan, kepatuhannya dari masyarakat tadi. Walaupun masa pandemi, masyarakat atau baraya atau wajib pajak itu tetap disiplin dalam membayar pajak kendaraan. Gitu ya. Artinya ya tadi yang pernah saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini itu jadi pilihan sebenarnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu. Karena pada saat dia misalnya harus membayar pajak kendaraan, besok dia harus membeli misalnya beras, membeli lauknya. Nah itu kan menjadi ini ya mungkin kontradiksi atau pertentangan batin gitu, atau beli beras nih gitu kan. Tetapi karena tadi baraya Samsat, wajib pajak, masyarakat yang ada di wilayah Pajajaran ini luar biasa gitu ya, untuk kedisiplinan, ketaatan, kepatuhan itu sehingga pada masyarakat ini lebih baik membayar pajaknya daripada untuk mudah-mudahan sih rezekinya ada untuk membeli berasnya. Amin. Saya masih ingat di obrolan saya pertama dengan Ibu Eka Wati itu terkait bahwa bagi mereka yang membayar pajak itu mereka pahlawan. Mereka yang tidak membayar pajak itu kadang-kadang kita sebut dengan zolim gitu ya Bu ya, karena memanfaatkan sebuah infrastruktur tapi nggak mau bayar pajaknya. Jadi kalau begitu mari kita sadarkan pada diri kita masing-masing, pikiran hati kita bahwa pajak menjadi tanggung jawab kita. Kendaraan kita itu adalah anggota keluarga kita, di luar anggota keluarga yang tertulis di dalam kartu keluarga. Yang mesti kita sayangi, mesti kita cintai, dan kita juga mesti berikan hak dan kewajibannya untuk semua barang-barang yang kita miliki, termasuk kendaraan bermotor. Nah ini terakhir sebelum kita tutup obrolan kita, Pak Arifin. Sebelumnya saya terima kasih Mbak Eka juga sudah hadir lagi. Kapan-kapan kita ngobrol lebih seru lagi Bu. Pak Arifin, ini terkait secara umum saja himbauan kawan-kawan dari Jasara Harja terkait soal tanggung jawab untuk membayar pajak. Boleh? Ya. Barangkali untuk pemilik kendaraan bermotor agar selalu berhati-hati ya, itu yang pertama, dan menjaga keselamatan berlalu lintas, jaga jarak, berkendara selalu pakai helm untuk yang berkendaraan sepeda motor, dan sabuk pengaman untuk yang berkendaraan roda 2, dan jangan lupa bila ada yang mengalami kecelakaan lalu lintas agar menghubungi kantor Jasara Harja terdekat. Lalu kepada pengguna kendaraan bermotor juga kami himbau untuk selalu tepat waktu dalam membayar pajak, karena pajak dari kita dan untuk kita. Jangan lupa, itu saja mungkin barangkali. Terima kasih Pak Arifin Hidayat, Kepala Jasara Harja Perwakilan Bandung. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Bu Eka, sebelum pamit, himbauan untuk seluruh pendengar radio di Jawa Barat terkait soal kewajiban bayar pajak kendaraan. Untuk wajib pajak atau baraya Samsat yang khususnya yang ada di wilayah Pajajaran, untuk kemudahan dan mempercepat dalam pembayaran pajak, manfaatkan aplikasi Sambara. Karena dari aplikasi Sambara
dimanapun Anda bisa membayar pajak kendaraan bermotor. Ibu Ekawati, Kepala P3D Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran hadir bersama kita, bersama Pak Alifun. Terima kasih banyak. Untuk Anda para pendengar radio di Jawa Barat, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita pikul di benak pikiran kita terkait kendaraan yang kita miliki. Di dalamnya kita menggunakan untuk segala kebaikan. Mudah-mudahan kewajiban kita untuk secara legal, untuk pajak-pajak kendaraan kita tetap juga harus kita penuhi. Saya Gilang Pak Budi untuk obrolan kita terkait soal pajak kendaraan bermotor dan jasa harja. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Anda semua. Sampai jumpa.